Di sistem operasi Windows ini, kita akan membahas yang pertama tentang pengertian sistem operasi Windows, yang kedua fungsi sistem operasi Windows, yang ketiga sejarah sistem operasi Windows, yang keempat kelebihan sistem operasi Windows, dan yang kelima kekurangan sistem operasi Windows. Yang pertama, pengertian sistem operasi Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command line layaknya pada Microsoft DOS, cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard. Penggunaan dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kotak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada fungsi sistem operasi Windows. Berikut merupakan beberapa fungsi dari sistem operasi Windows. Yang pertama, menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Yang kedua, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Yang ketiga, mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Yang keempat, mengelola data input dan output serta mengendalikannya. Selanjutnya, sejarah sistem operasi Windows. Windows pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Setelah berpuluh tahun kemudian, banyak yang telah berubah, namun beberapa juga tetap dipertahankan. Untuk lebih mengenal sejarah Windows dari versi awal hingga versi saat ini, mari kita simak sejenak sejarah Windows berikut ini. Yang pertama ada Windows 1 pada November 1985. Dari sinilah Windows bermula. Perkembangannya dipelopori oleh Bill Gates yang juga seorang founder Microsoft. Windows 1 original diluncurkan pada tahun 1985, yang merupakan percobaan pertama terhadap antarmuka grafis atau GUI versi 16 bit. Ciri khas Windows 1 adalah sangat bergantungnya pada penggunaan mouse. Untuk membantu penggunaan agar lebih familiar terhadap sistem ini, Microsoft juga turut menyertakan sebuah game, yaitu Referensi, yang cara memainkannya sangat bergantung pada kontrol mouse sehingga membuat orang terbiasa menggerakkan mouse. Selanjutnya akan dibahas oleh Solehudin. Windows 2 Desember 1987. 2 tahun setelah Windows 1 diluncurkan, Windows terus dikembangkan. Terbukti dengan diluncurkannya Windows 2 pada Desember 1987. Salah satu inovasi terbesar yang muncul Windows 2 adalah kemampuannya untuk meminimalkan atau memaksimalkan diri, yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan iconizer atau zooming, kontrol panel, dan berbagai pengaturan lainnya dijadikan satu sehingga memudahkan penggunanya. Hal ini bertahan hingga saat ini. Windows 3 Mei 1990. Windows pertama yang membutuhkan hard drive diluncurkan pada tahun 1990. Windows 3 merupakan versi Windows yang buatnya tersebar luas dengan sukses yang kemudian menyaingi Mac milik Apple dan Commodore Amiga. Windows 3 memperkenalkan kemampuan untuk menjalankan program MS-DOS yang juga mendukung 256 warna hingga interface terlihat lebih berwarna. Permainan kartu Solitaire merupakan salah satu inovasi Windows 3. Windows 3.1 1992. Pada tahun ini,
Windows 3.1 diperkenalkan dengan ciri khas utama berupa adanya font TrueType. Permainan Minesweeper mulai bisa dimainkan dengan Windows 3.1 yang memerlukan RAM sebesar 1 MB untuk dapat bekerja. Windows 3.1 juga merupakan versi Windows pertama yang didistribusikan melalui CD. Windows 95 Agustus 1995. Hal yang paling menonjol dari Windows 95 adalah diperkenalkannya tombol Start dan menu Start yang sampai saat ini ada dan terletak di pojok kiri bawah layar. Windows 95 juga memperkenalkan sistem 32-bit yang dapat melakukan multitasking. Tidak hanya itu, Windows 95 juga dibekali dengan taskbar sehingga akan mempermudah pengguna dalam mengoperasikan Windows ini. MS-DOS masih memiliki peran penting bagi Windows 95 yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program Internet Explorer mulai dikenalkan pada versi Windows ini. Windows 98 Mei 1998 diluncurkan pada tahun 98. Windows versi ini dilengkapi dengan Internet Explorer, Outlook Express, Windows Address Book, Microsoft Chat, dan NetShow Player. NetShow Player kemudian digantikan dengan Windows Media Player pada 98 edisi kedua pada tahun 99. Penggunaan USB mulai berkembang pesat pada Windows 98. Termasuk USB dan USB Mice. Salah satu perubahan besar yang juga terjadi pada Windows 98 adanya Windows Driver model untuk komponen komputer dan aksesoris, yaitu sebuah driver yang mendukung semua versi Windows di masa setelahnya. Windows Millennium Edition. Banyak yang berpendapat bahwa Windows ini merupakan versi yang kurang begitu bagus. Walau begitu, Windows yang diluncurkan pada September 2000 ini memperkenalkan beberapa konsep penting untuk para penggunanya, seperti sistem recovery otomatis. Pada Windows ini, pertama kali diperkenalkan Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7, dan Windows Movie Maker. Windows 2000 Februari 2000 dikatakan sebagai kembaran Windows ME karena lahir pada tahun yang sama. Selanjutnya dikembangkan menjadi Windows XP. Pada Windows 2000, hal yang paling menonjol adalah mulai diperkenalkan sistem hibernation yang terletak pada shutdown dan restart standby. Windows XP Agustus 2001. Windows XP merupakan salah satu versi Windows yang paling banyak disukai oleh pengguna, berbasiskan Windows 2000 dan juga elemen yang ramah pengguna dari Windows Microsoft Millennium Edition. Pada Windows XP ini, menu Start berwarna hijau dan taskbar memiliki tampilan visual yang sangat baik. Pada Windows XP diperkenalkanlah ClearType, sebuah program yang didesain untuk memudahkan sebuah teks dibaca pada layar. Juga beberapa inovasi lainnya seperti CD burning dan fitur autoplay dari sebuah CD. Beberapa inovasi lainnya seperti CD burning dan fitur autoplay dari sebuah CD ini merupakan yang paling lama digunakan. Bahkan update dari Windows XP masih tersedia hingga 2014, 13 tahun setelah pertama kali diluncurkan. Masalah terbesar dari Windows XP ini adalah keamanannya, walaupun terdapat firewall di dalamnya. Karena kepopulerannya, banyak hacker yang mengeksploitasi program atau sistem Windows XP ini, misalnya pada bagian Internet Explorer tentunya. Windows XP mengalami tingkat popularitasnya 6 tahun setelah diluncurkan, setelah kemudian Windows Vista hadir pada November 2006. Pada Windows Vista, tampilan lebih fokus pada elemen transparan seperti search and security di dalamnya. Pada Windows Vista, terhadap Windows Media Player 11 dan Internet Explorer 7 juga terdapat speak recognition, Windows DVD Maker, serta foto galeri di dalamnya. Walau begitu, Windows Vista sering membuat penggunanya terganggu karena request berbagai macam aplikasi yang ditawarkan. Windows Vista juga berjalan dengan sangat lambat pada komputer lama, bahkan beberapa versi Vista tidak dapat digunakan pada PC tertentu. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa Windows Vista ini merupakan produk gagal.
Windows 7 Juli 2009. Windows 7 ini diluncurkan dengan misi memperbaiki berbagai macam masalah kritik yang diterima oleh Windows Vista. Microsoft menambah kemudahan penggunanya dengan desain dari Windows 7 yang lebih menarik. Windows 7 dapat dijalankan dengan lebih cepat, stabil, dan mudah sehingga banyak menggunakan akhirnya beralih ke Windows Vista dari sebelumnya, XP atau Vista. Dipasarkan pada Oktober 2012, Microsoft telah berupdate menjadi Windows 8 menjadi primadona baru bagi pengguna komputer yang sebelumnya sudah puas dengan Windows 7. Hal yang paling mencolok pada Windows 8 adalah widget untuk menggantikan daftar berbagai program di tombol Start. Walaupun begitu, tampilan desktop masih sedikit mirip Windows 7. Windows 8 dapat dijadikan dengan lebih cepat, terutama pada proses booting dibanding versi Windows sebelumnya. Windows 8 juga dilengkapi dengan USB 3.0. Oke, selanjutnya akan dibahas. Sebelumnya, Windows 8 tidak memiliki tombol Start di bagian desktopnya. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Microsoft dengan dihadirkannya Windows 8.1 yang dirilis pada Oktober 2013. Windows 8.1 memunculkan kembali tombol Start namun dengan ikon bergambar 4 jendela atau logo Windows versi flat. Kemudian bukan tulisan Start. Kembalinya tombol Start ini diharapkan agar lebih memudahkan pengguna yang masih menggunakan mouse dan keyboard tanpa layar sentuh. Lokasi tombol Start pada Windows 8.1 sama dengan Windows 7, yakni berada di pojok kiri bawah desktop. Perbedaan lain antara Windows 8.1 dengan Windows 8 terletak pada ukuran tile pada start screen. Ukuran tile pada Windows 8.1 terlihat jauh lebih fleksibel dan bervariasi. Windows 10 atau Windows 10. Windows 10 ini dirilis pada Juli 2015. Pada Windows 10 tetap dipertahankan tombol Start dengan desktop yang lebih seimbang. Windows 10 ini memiliki tampilan yang elegan dan minimalis sehingga membuat penggunanya nyaman dalam menggunakannya. Beberapa fitur yang menarik dari Windows 10 adalah adanya kemampuan untuk mengganti keyboard menjadi mode mouse dan mode tablet, seperti pada komputer seperti Surface Pro 3 yang keyboardnya dapat dilepas. Selanjutnya Windows 10. Dengan berbagai kelebihan Windows 10 yang menarik dan memukau, membuat banyak pengguna yang berbondong-bondong melakukan upgrade dari sistem operasi lama mereka ke Windows 10. Demikianlah pembahasan mengenai pengertian Windows beserta fungsi dan sejarah Windows. Setiap versi Windows memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tiap orang memiliki preferensi tersendiri untuk mempertahankan versi Windows yang ia miliki atau menggantinya dengan versi yang lebih baru. Yang jelas, kenyamanan pengguna menjadi salah satu prioritas terpenting yang harus dipertahankan saat Windows mengeluarkan versi terbarunya nanti. Kelebihan sistem operasi Windows. Kelebihan sistem operasi Windows yaitu adalah yang pertama, kompatibel dengan banyak program Office. Yang kedua, interface dan memudahkan sistem yang sangat mudah. Yang ketiga, mendukung beragam hardware komputer. Yang keempat, fitur troubleshooting untuk mengatasi berbagai masalah. Yang kelima, dukungan software yang optimal dari pengembang dan developer. Banyak pilihan software yang tersedia. Selanjutnya, yang terakhir adalah fitur dukungan untuk jenis partisi hard disk yang lebih banyak. Selanjutnya, kekurangan sistem operasi Windows. Kekurangan sistem operasi Windows yaitu adalah yang pertama, menggunakan sumber daya RAM yang cukup besar, sangat rawan terhadap infeksi dan serangan virus berbahaya, harga lisensi original yang lumayan mahal, sering melakukan beberapa patch, sistem operasi yang memiliki terlalu cepat, update terlalu cepat, dan terakhir adalah kenyamanan atau keamanan pada sistem operasi yang sangat mudah diretas dan diperlukan adanya antivirus tambahan. Ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih